Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke students, di pertemuan ini kita akan mempelajari tentang pronoun atau kata ganti. Kita akan mempelajari semua jenis kata ganti, mulai dari personal pronoun yang terdiri dari subjective pronoun dan objective pronoun. Kemudian dilanjut dengan possessive yang terdiri dari possessive adjective dan possessive pronoun. Dan terakhir kita bahas reflexive pronoun. Okay, let's begin our material. Subjective and objective pronoun. Oke students, di pertemuan ini kita akan membahas tentang personal pronoun, di mana personal pronoun terdiri dari subjective pronoun dan juga objective pronoun. Subjective pronoun terdiri dari I, you, we, they, he, she, dan it. Sedangkan objective pronoun terdiri dari me, you, us, them, him, her, dan it. Subjektif dan objektif pronoun mempunyai makna yang sama, seperti I dan me mempunyai makna saya atau aku. Kemudian apabila subjeknya you, objeknya adalah you juga, maknanya yaitu kamu atau kalian. Berikutnya apabila subjeknya we, objeknya adalah us, maknanya adalah kami atau kita. Lalu apabila subjeknya they, maka objeknya adalah them, maknanya yaitu mereka. Terus apabila subjeknya he, maka objeknya adalah him, maknanya yaitu dia untuk laki-laki. Lalu apabila subjeknya she, maka objeknya adalah her, maknanya dia untuk perempuan. Kemudian yang terakhir apabila subjeknya it, maka objeknya juga adalah it, maknanya dia, ini, atau itu untuk hewan, tumbuhan, benda, atau yang lainnya selain manusia. Oke, berikutnya perhatikan cara merangkai dalam kalimat. Perhatikan contoh-contoh berikut. Example, I like you, aku suka kamu. You like me, kamu suka aku. We like them, kami suka mereka. They like us, mereka suka kami. He likes her, dia laki-laki suka dia perempuan. She likes him, dia perempuan suka dia laki-laki. That is a cat, it is funny. Itu adalah seekor kucing, dia lucu. Perlu dipahami bahwasanya syarat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yaitu kalimat itu minimal terdiri dari subjek plus verb ditambah objek sebagai tambahan. Kemudian perhatikan pola berikut ini. Posisi subjek letaknya sebelum verb dan objek letaknya adalah setelah verb. Dan verb di sini artinya adalah kalau dalam bahasa Indonesia yaitu kata kerja. Seperti ketika kita mengartikan kalimat aku suka kamu. Maknanya I like you dan bukan me like you. Kenapa demikian? Karena walaupun I dan me sama artinya yaitu saya atau aku, tapi keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. I sebagai subjek letaknya sebelum verb, sedangkan me berfungsi sebagai objek dan letaknya adalah setelah verb. Atau misalkan kita balik contoh berikutnya, misal kamu suka aku. Bahasa Inggrisnya yaitu you like me dan bukan you like I. Apa demikian? Saya jelaskan lagi.
Kalau kamu bahasa Inggrisnya baik sebagai subjek maupun objek yaitu you. Sedangkan saya atau aku kalau sebagai subjek bahasa Inggrisnya I, sedangkan sebagai objek bahasa Inggrisnya adalah me. Jadi bahasa Inggrisnya kamu suka aku bukan you like I, tapi you like me. Begitu pula dengan contoh-contoh yang lainnya. Harus sesuai dengan fungsinya dalam kalimat ya, baik sebagai subjek maupun objek. Ingat, subjek letaknya sebelum verb atau kata kerja, dan objek letaknya setelah verb atau setelah kata kerja. Possessive adjective and possessive pronoun. Oke, students, pembahasan selanjutnya yaitu tentang possessive. Dan possessive yang kita bahas yaitu possessive adjective dan possessive pronoun. Possessive adjective terdiri dari my, your, our, their, his, her, dan its. Dan yang termasuk possessive pronoun yaitu mine, yours, ours, theirs, his, dan hers. Sedangkan possessive pronoun dari it tidak ada. Selanjutnya kita lihat example atau contoh dari possessive adjective dan possessive pronoun sambil amati perbedaannya. Oke, perhatikan. This is my book. Ini buku saya. This book is mine. Buku ini adalah punya saya atau milikku. This is your book. Ini adalah bukumu. This book is yours. Buku ini adalah punyamu. This is our book. Ini adalah buku kami. This book is ours. Buku ini adalah punya kami. This is their book. Ini adalah buku mereka. This book is theirs. Buku ini adalah milik mereka. This is his book. Ini adalah bukunya. This book is his. Buku ini adalah miliknya. This is her book. Ini adalah bukunya. This book is hers. Buku ini adalah miliknya. Kepunyaan perempuan. This is its food. Ini adalah makanannya. Baik, sekarang penjelasan yang lebih detailnya dan juga amati perbedaan-perbedaan dari possessive adjective dan possessive pronoun. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, contoh dari possessive adjective. This is my ... yang artinya ini adalah ... ku atau saya. This is my. Kalimat ini belum lengkap. Kenapa? Karena kita masih belum bisa memahaminya. My apa maksudnya? Maka ditambahkanlah kata benda setelahnya. Semisal kata book yang berarti buku. Jadi kesimpulannya setelah possessive adjective my, your, our, their, his, her, dan its itu harus ada kata benda setelahnya. Tapi sebaliknya, lihat contoh daripada possessive pronoun. Berikut ini. This book is mine. Yang artinya buku ini adalah punyaku. Atau juga punya saya, atau juga milik saya. Setelah mine tidak bisa diberi kata kepunyaan berikutnya, karena orang sudah paham dengan maksudnya. Semisal kita tambahkan kata book menjadi mine book, ini tidak boleh. Berikutnya contoh dalam percakapan sederhana. A mengatakan, is this your book? Apakah ini bukumu? Atau bisa juga kita bertanya dengan mengatakan, is this yours? Apakah ini milikmu? Dan jawabannya bisa beragam. Apabila jawabannya positif, kita bisa mengatakan, yes, this is my book. Ya, ini adalah buku saya. Atau bisa juga, yes, this is mine. Ya, ini adalah punya saya.
Dan apabila jawabannya negatif, kita bisa mengatakan, "No, this is not my book." Bukan, ini bukanlah buku saya. Atau bisa juga, "No, this is not mine." Bukan, ini bukan punya saya. Atau, ini bukan milik saya.